Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdur Rahim di channel Abdur_Rahim. Pada kali ini kita akan membahas tentang robot trading lagi, ya. Dimana kemarin kita sudah ngebahas simple, kemudian breaking dan reversal. Kali ini kita akan bahas tentang volume market, ya. Sekedar cuap-cuap santai dulu, ya kan, sebelum masuk kepada materi. Ya, alhamdulillah kemarin sempat taking profit saham tower sebanyak kalau nggak salah 6% di kisaran 100 ribuan. Nah, kurang lebihnya. Untung saya ketika menjual saham tower. Kebetulan kemarin kalau nggak salah 4 hari beruntun harga saham tower itu naik. Kemudian di hari Kamis dia sempat turun. Saya juga sempat pesimis kala itu. Ini kalau sudah turun nih pacangan jatuhnya nih jauh. Ternyata di hari Jumat dia naik full, ya, gila-gilaan, dan sempat menembus garis support yang sudah saya gambar sedari awal, ya. Tapi ya biasalah seperti itu kan, seni-seni dalam trading itu seperti itu. Saya sempat juga tanyakan waktu itu di webinar, ya kan, apa ada resep yang paling jitu akurat 100% untuk menentukan kalau misalnya harganya turun sudah pasti turun atau harganya naik sudah pasti naik. Mereka tetap menjawab ya tidak ada yang pasti kayak gitu. Karena kalau kita, sekali lagi ilustrasinya, kalau kita istilahnya mengatakan hari ini hujan atau tidak, itu kita lihat dari cuacanya mendung apa tidak, ya, seperti itu. Kalau sudah gelap gulita sudah pasti kemungkinan besar dia akan hujan. Tapi apakah itu betul-betul hujan? Ya, tergantung kejadiannya. Kadang bisa jadi mendung, tahu-tahu cerah lagi, seperti itu. Hujannya di daerah lain, nggak di tempat kita, ya, seperti itulah kondisinya. Kemudian ini saya di hari Kamis saya beli saham GoTo, ya, saham Gojek dan Tokopedia. Kemarin ini coba saya lihatkan dulu, ya, candlenya seperti ini. Ini kalau kita lihat di 15 menitan, ya, seperti ini. Kalau misal kita ubah time frame-nya ke 1 hari, ini dia kondisi naik, ya. Kita lihat ini kondisinya naik, bullish. Kemarin itu saya pantau di sini, ya, dia sudah posisi di sini. Saya biarkan dulu dia turun. Saya kalau misal dia posisinya di lebih dari 78%, artinya dia mungkin akan berbalik arah, ya, kemungkinan akan berbalik arah dari bullish menjadi bearish, seperti itu. Dia akan turun. Ternyata tidak, tidak lebih dari 32%, ya, kalau nggak di rasio 38%, 38,20% dia langsung naik. Artinya ini tren kenaikannya lagi kuat, seperti itu, ya. Jadi saya langsung pasang masuk di 376 di sini. Kemudian dan alhamdulillah
hari Jumat saham GoTo dan ITMJ kompak naik ya. Nah, di sini saya kondisinya membeli saham ini nih menggunakan metode volume market ya kalau di robot tradingnya ya. Jadi di 376 saya membeli saham tower ini menggunakan robot trading, metodenya volume market ya. Mungkin teman-teman bertanya fungsinya apa sih volume market ya. Nah, volume market itu ya kita buka dulu import ATM, kemudian new test, dan price condition ya. Kita klik di sini saham GoTo. Kita tulis dulu ya. Nah, di 376. Nah, fungsinya apa sih kalau kita melihat volume market di sini ya? Volume market ini tujuannya ya sama seperti simple breaking. Kalau kita mau beli itu ya kita compare di last price itu kalau misalkan harganya di kisaran last price-nya 392 seperti itu ya kita beli. Tapi kalau di volume market ini kita tambah lagi syarat untuk kita membeli yaitu dengan volume market. Jadi transaksi yang sudah terjadi, yang sudah tereksekusi itu seberapa ramai gitu ya. Mulai dari market itu buka ya sampai kita mau beli ya di hari yang sama. Jadi ya contoh lah kalau nggak salah ya seperti ini dia volume marketnya. Ini kan kalau kita lihat sebentar. Gak kelihatan volumenya. Oh, 3.221 juta lot yang sudah tereksekusi di sini. Artinya saham ini betul-betul liquid dan bagus lah kayak gitu. Itu kita bisa lihat di situ ya. Nah, misal kita beli saham tower di harga katakanlah last price-nya di sini 392 ya. Di 392. Kita kasih satu syarat lagi di dan volume ini, condition dan volume, misalkan 10.000 lot yang sudah tereksekusi. Nah, bedanya kalau misal yang saya amati di volume market ini tidak seperti reversal. Di sini ada kumulatif dan remaining bid volume. Kemudian di breaking juga seperti itu. Di simple juga sama. Kalau volume market nggak ada. Jadi last price, kita lihat last price-nya. Itu lebih besar 392 seperti itu. Nah, dengan kondisinya yang mana volume yang sudah tereksekusi yang sudah terjadi itu sebanyak 10.000 lot. Nah, maka saya nanti akan beli. Nah, ini teman-teman bisa kondisikan sesuai dengan saham yang teman-teman mau beli atau jual seperti itu. Jadi seberapa liquid sahamnya itu bisa dilihat. Tuh. Kemudian di sini jangan lupa teman-teman condition valid until bisa teman-teman maksimalkan ini tanggal berapa ini? Tanggal 26 kita kasih juga di sini tanggal 25 lah.
1 bulan kayak gitu. Ya, maksimalkan 1 bulan, kemudian kita klik buy di sini ya. Kemarin kita bahas limit order, market order, dan discretionary order ya. Kemarin itu kalau untuk pembelian saya milihnya yang discretionary order karena lumayan agak banyak juga itu di 48 lot ya gitu kan. Saya kemarin takutnya sudah dieksekusi sudah ini condition volumenya bagus condition marketnya bagus kayak gitu kan, lagi naik sesuai dengan apa yang saya rancang-rancang juga kayak gitu, tapi dia nggak terbeli. Nah, maka saya pilihnya discretionary order. Bedanya apa sih discretionary order dengan market order dan limit order ya? Sebenarnya nggak ada beda dengan market order. Cuman dia pembelian lot yang mau kita beli, katakanlah di sini 100 lot, dia cicil dulu sebanyak yang kita pilih ya gitu. Biasanya kalau sudah yang banyak seperti itu kan 100 lot, nah dia akan kita ngantri kayak gitu kan, kita ngantri terlebih dahulu sampai betul-betul adanya itu yang mau jual itu 100 lot, baru kita bisa miliki sahamnya. Tapi kalau di discretionary order itu ya kita mereka nyicil tuh. Nah, misalkan di sini saya pilih interval period ya. Di total execution time-nya ini saya hidupkan dulu, total execution time-nya itu 1 jam. 1 jam dia akan ini. Nah, saya pilih yang number of interval katakanlah 5 kali kayak gitu. Nah, sebanyak 5 kali kalau misalkan di harga 392 ini penuh ya, last price ini penuh ya, di sini penuh antriannya. Nah, maka saya akan di oper ke misalkan 390 dulu. Di 392 tetap, cuman dia dikasih 20 dulu. Mungkin adanya 20 seperti itu. Jadi dia cicil intinya. Mungkin kalau nggak salah yang saya amati, kalau nggak 20 atau 10 kayak gitu atau 5, yang penting dia selama 5 kali ini nanti akan totalnya itu jadi 100 lot. Nah, itu bedanya discretionary order. Jadi dia nggak langsung bulat 100 lot baru kita bisa miliki, tapi dia cicil kayak gitu. Oke. Nah, di sini ada price or lower ya. Nah, kalau kita menentukan price or lower ini sama dengan market order. Sebenarnya di market order ini ada price not higher than, di mana harga tidak lebih dari. Nah, kalau di sini harga tidak kurang dari. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman pilih di sini price or lower-nya 384, artinya harganya tidak lebih ini lagi, jatuhnya tuh nggak lebih ke bawah daripada ini lagi kayak gitu. Jadi dia akan oper ke harga yang atas di sini. Itu sebanyak misalkan number of intervalnya, number of interval ini 5 ya. Jadi sebanyak 20 lot kayak gitu ya. Jadi sebanyak 5 kali nanti diambil. Nah, di sini hitungannya pergantiannya itu selama 1 jam.
1 jam penuh ngantri, dia oper lagi di 390 sebanyak 10 lot. Nah, 388 atau di 394 sebanyak 5 lot, 20 lot seperti itu. Nah, itu. Kemudian apalagi ya? End time-nya sudah, ini sebanyak 1 jam, kurang harganya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari 384. Oke, di sini kita kasih user label ya. Misal di sini kasih buy one. Nah, maka kita klik save task. Nah, kalau sudah seperti ini artinya perintahnya sudah benar ya. Nggak ada yang salah, kita klik OK. Nah, kalau kita membacanya, ini apabila saham GoTo last price-nya di 392 dengan total volume yang sudah tereksekusi sebanyak 10.000 lot mulai dari market buka, maka saya akan membeli saham Tower sebanyak 100 lot ya. Sebanyak 100 lot ya, menggunakan discretionary order ya, artinya dicicil, yang mana harganya tidak tidak lebih kurang dari 384, artinya dia nggak ke bawah dari 384 ya. Itu contoh kita mau buy di market volume. Oke, kita klik delete dulu, kemudian new task lagi ya, kita klik price condition. Misalkan kita mau jual saham GoTo menggunakan market volume, di mana last price-nya katakanlah ini sudah mencapai target ya, di 392 kita sudah capai target nih ya, sudah capai target. Kemudian volumenya kita masukkan lagi 10.000 lot yang sudah dieksekusi semenjak pasar buka kayak gitu. Condition valid until, jangan lupa ya, itu sampai berapa lama, misalkan sampai tanggal 8. Kemudian di sini kita mau jual ya. Nah, di sini kita menggunakan discretionary order juga supaya cepat terjual. Kita kita menjualnya dengan cara dicicil ya, dicicil lotnya seperti itu. Kemudian di sini kita klik price or higher ya, artinya dia tidak boleh lebih dari harga yang sudah kita tetapkan. Misalkan tidak boleh lebih daripada 400, katakan seperti itu ya. Maka dia akan dioper ke sini saja seperti itu. Katakanlah di sini kita number of interval sebanyak 5 kali kayak gitu. Kemudian kuantitinya kita jual semuanya 48 lot, ini yang saya punya. Nah, di sini saya tulis lagi sell one seperti itu. Kita klik save task, kemudian OK. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya perintah dari robot trading yang kita anukan yang sudah kita input itu sudah aktif. Kalau misalkan dia merah, itu kita posisi jual. Kalau dia hijau, itu posisi kita beli. Nah, di sini kalau kita mau bacanya, ya, kalau kita mau bacanya di sini, saham GoTo di last price itu ketika mencapai 392, kemudian total volume yang sudah tereksekusi sejak
market buka sebanyak 10.000 lot, maka saya akan beli, ya, saya akan jual dengan cara dicicil sebanyak 48 lot, yang mana harganya tidak boleh melebihi dari harga 400, seperti itu, ya. Itu cara bacanya, kayak gitu. Kalau untuk materi ini sangat mudah ya, kurang lebih dia seperti simple simple kayak gitu kan. Yang kemarin kita sudah bahas simple. Kalau breaking, kemudian reversal, ini agak-agak ruwet teman-teman mikirnya ya. Tapi kalau volume market sama simple ini ya enggak terlalu ruwet ya. Jadi teman-teman bisa atur di sini sesuai dengan strategi teman-teman semua kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman misalkan mau beli saham tower ya, sebagaimana biasa di 390 seperti itu ya, teman-teman klik buy. Nah, jadi ini saya coba dulu ya. Saya contohkan dulu. Nah, untuk buy atau sell yang teman-teman pilih bisa menggunakan, sekali lagi bisa menggunakan limit order, market order, dan discretionary order kayak gitu. Karena ya ini saya seberapa ramai itu saham GoTo, saya menggunakan volume market ya sebanyak 10.000 lot kemarin itu saya coba prediksikan, kemudian saya pilih buy karena saya belinya banyak, itu langsung banyak, jadi saya pilih yang harganya 3 boleh lebih rendah daripada 390 ini ya. Jadi langsung saya 48 kayak gitu ya. Itu contoh-contohnya aja. Itu nanti ini teman-teman bisa pilih sesuai dengan mau interval period ya gitu. Number of interval, kalau saya sih number of interval di 5 aja kayak gitu. Ini bisa teman-teman atur sendiri mau 1 jam atau misalkan di sini kita klik ya. Di sini 5 menit lah, katakan setiap 5 menit dia sudah langsung oper ke harga yang lain kayak gitu. Sebanyak 5 kali. Itu juga nggak ada masalah. End time-nya bisa teman-teman aktifkan. Sorry, kalau end time kalau teman-teman input end time-nya nggak bisa aktif ya. Itu jadi teman-teman langsung save task seperti itu ya. Teman-teman bisa atur-atur sendiri nanti strateginya seperti apa yang ada di sini ya. Sesuai dengan selera teman-teman. Intinya pemahamannya secara umum seperti itu, menggunakan robot trading di volume market ya. Yang jelas sekali lagi, kalau teman-teman menggunakan robot trading ini paling tidak teman-teman sudah menguasai technical analysis ya. Jadi di sini di robot trading dia tidak menjanjikan keuntungan yang pasti ya, di sini ya, keuntungan yang pasti. Kondisi yang ada di robot trading tersebut ya berdasarkan kondisi market yang ada di sini sesuai dengan strategi teman-teman semuanya ya. Kalau karena saya swing trader kayak gitu ya, saya menggunakan seperti ini ya, swing trader. Jadi saya tunggu seperti ini, sabar dulu walaupun nggak real swing trader ya. Kadang kalau dia sudah sampai di mana gitu, saya sudah taking profit seperti itu ya. Itu strategi masing-masing.
Mungkin cukup sampai di sini dulu ya, apa yang bisa saya sampaikan, sharingkan ke teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam saya menyampaikan materi ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman harapkan. Teman-teman bisa mengeluarkan kritik, saran, masukan, dan juga pertanyaan di kolom komentar. Apabila dirasa mungkin materi saya kurang berbobot kayak gitu, dan teman-teman sudah mendaftar di iPod ya, di aplikasi iPod di Indo Primer Sekuritas, teman-teman bisa mengikuti webinar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia iPod-nya. Itu saya juga sering kalau nggak ada kesibukan mengikuti webinarnya. Kalau misalkan saya lagi sibuk, saya cuma mengikuti yang sudah diupload di YouTube. Itu aja ya. Akhul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.